Gerbang inverter AND dan gerbang OR juga bisa dibentuk dari gerbang NAND. Inverter dari gerbang NAND rangkaiannya seperti ini. Gerbang AND dari gerbang NAND dia rangkaiannya juga seperti ini. Gerbang OR rangkaiannya seperti ini. Gerbang inverter OR dan AND juga bisa terbentuk dari gerbang NOR. Untuk inverter dari NOR seperti ini. OR dari NOR seperti ini. Gerbang AND dari gerbang NOR seperti ini. Contoh kasusnya, ini diketahui atau terdapat rangkaian logik seperti ini. Dari rangkaian ini kita mau menentukan nilai output dari rangkaian ini. Dilihat dari rangkaian digital ini, kita lihat rangkaian ini mempunyai inputnya 3 bit. Karena inputnya ada 3 bit, berarti jumlah kombinasi input dari rangkaian ini sama dengan 8 karena dari 2 pangkat n. Range-nya dari 00 sampai dengan 111. Nah, ini adalah kondisi input dari rangkaian digital ini. Nah, sekarang kita mau menentukan nilai outputnya. Untuk mencari nilai output atau kondisi output dari rangkaian ini, pertama kita harus mencari persamaan aljabar booleannya. Pertama kita lihat di sini ada rangkaian n. Anggap saja keluaran n ini kita simbolkan dengan S. Berarti S ini adalah A titik B. Karena di gerbang n ini inputnya yang masuk ke gerbang n ini adalah A dan B. Sehingga persamaan S ini yang merupakan output dari gerbang n ini adalah A titik B. Titik ini merupakan N. Kemudian kita juga lagi ada inverter. Inverter anggap saja output dari inverter ini adalah key. Berarti key ini sama dengan S aksen. S ini adalah ini. Jadi key sama dengan A titik B aksen. Nah, kita jabarkan lagi sama dengan kita menggunakan teorema De Morgan. B ketemu aksen menjadi B aksen, titik ketemu aksen menjadi plus, A ketemu aksen menjadi A aksen. Jadi persamaan key ini adalah B aksen tambah A aksen. Kemudian dari key setelah inverter ternyata dia masuk lagi ke gerbang OR. Nah, di gerbang OR ini inputnya ada key dan ada C. Nah, ini outputnya anggap saja ini adalah X karena ini yang kita mau cari output dari rangkaian ini. Maka persamaan X ini sama dengan
C karena OR plus C. Nah, di Q kita ketahui Q ini adalah B aksen ditambah A aksen, sehingga kita tuliskan sama dengan B aksen ditambah dengan A aksen ditambah dengan C. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan output, maka kita bisa menentukan nilai-nilai output dari persamaan ini. Dicontohkan misalkan kondisi input yang pertama, 0, 0, 0. A-nya 0. A-nya 0 ketemu A aksen menjadi 1. B di sini 0 karena ketemu aksen sama dengan 1. Yang C itu sama dengan 0. Nah, 1 yang plus ini bukan penjumlahan biner, tapi ini adalah gerbang OR. Jadi 1 OR 1 OR 0. Gerbang OR kalau misalkan salah satu inputnya 1 atau salah dua inputnya adalah 1 atau salah satu unsurnya itu 1, pasti dia akan menghasilkan bernilai 1. Jadi nilai X ini adalah bernilai 1. Contoh yang lain, misalkan yang keempat, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. A-nya sama dengan 1, karena ini A-nya aksen, berarti dia sama dengan 0. B sama dengan 1, karena sini B aksen, maka ditambah juga dengan 0. Di sini C sama dengan 0. C sama dengan 0. Di-OR-kan 0 ketemu gerbang OR, kemudian di-OR-kan lagi, maka ini akan sama dengan 0. Maka sama dengan 0. Nah, untuk kondisi input yang lainnya sama kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga nanti akan mendapatkan nilai-nilai atau kondisi output seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai output dari rangkaian digital ini bisa juga tanpa persamaan atau kita secara langsung. Nah, di sini rangkaian ini ada 3 input. Ada 3 input, inputnya itu ada 3 bit, inputnya ada 3 bit, berarti kombinasi inputnya untuk rangkaian ini ada 8 ya. Ada 8 dari 000 sampai dengan 111. Nah, kita mau mencari nilai output secara langsung tanpa menggunakan persamaan. Untuk contoh yang pertama, A-nya 0, B-nya 0. A-nya 0, B-nya 0. 0 ketemu gerbang N, dia akan menjadi 0. Ketemu inverter menjadi 1. Nah, di sini ada gerbang OR. Gerbang OR ini selain inputnya yang atas ini, dia juga inputnya dari yang C. Kita tahu C di sini nilainya adalah 0. Di sini adalah 0. 1 dan 0 masuk ke gerbang OR, X-nya akan sama dengan 1. Contoh yang lainnya, misalkan yang ini, A-nya sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 0. A sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. 1 ketemu gerbang N menjadi 1. Ketemu inverter menjadi 0. Nah, di sini ada C. Kita lihat C ini kondisinya adalah 0. Sehingga
0 ketemu dengan 0, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Kan? Nah, itu cara langsung menentukan nilai output tanpa persamaan aljabar booleannya. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa gerbang inverter, AND, dan OR itu bisa terbentuk dari gerbang NOR dan gerbang NAND. Nah, yang pertama kita mau membentuk inverter OR dan AND dari gerbang NAND. Dari rangkaian yang tadi dengan kasus yang sama, kita mau merubah menggunakan gerbang NAND. Yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND, kita lihat di sini bahwa gerbang AND dari gerbang NAND, dia rangkaiannya seperti ini. Maka kita akan menggambarkan gerbang AND ini digambarkan seperti ini. Sudah gerbang AND, kita ada gerbang inverter. Nah, inverter di gerbang NAND dia seperti ini. Maka inverter yang di sini kita gambarkan seperti ini. Kemudian di sini ada gerbang OR. Gerbang OR, kita lihat gerbang OR dalam pakai gerbang NAND dia seperti ini. Nah, maka gerbang OR ini kita gambarkan menggunakan gerbang NAND hingga seperti ini. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Nah, kita lihat di sini ada inverter. Ada inverter ketemu dengan inverter. Jika inverter ketemu inverter, maka dia akan bisa dihilangkan atau dihapus. Sehingga rangkaian ini dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi rangkaian yang berikutnya dari rangkaian yang ketiga dapat diperoleh menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang depan ini, yang di depan. Nah, yang di depan karena dia tidak ada inverter ketemu inverter sehingga tidak ada perubahan sama sekali, maka rangkaian yang ini tetap kita gambarkan seperti ini. Nah, jadilah rangkaian ketiga. Nah, kita lihat rangkaian ke-1, rangkaian kedua, dan rangkaian ketiga. Kita lihat bahwa A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, menghasilkan nilai 0. Rangkaian yang kedua, A-nya 1, B-nya 1, C-nya sama dengan 0, hasilnya 0 juga. Yang ketiga, A-nya sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 0, maka ketemunya 0 juga. Artinya rangkaian 1 dan 2, artinya rangkaian 1, 2, dan 3 merupakan rangkaian yang sama. Dan dibuktikan kita memasukkan input yang sama, dia akan menghasilkan nilai output yang sama. Di sini juga inverter, OR, dan gerbang AND juga bisa terbentuk dari gerbang NOR. Nah, dengan kasus yang sama, dengan rangkaian sama, kita menggunakan gerbang NOR. Nah, di sini ada gerbang AND. Nah, gerbang AND ke NOR menggunakan gerbang NOR ya seperti ini. Maka gerbang AND ini kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada inverter. Inverter yang dari NOR-nya seperti ini.
maka kita gambarkan gerbang NOR ini menjadi seperti ini. Kemudian gerbang OR. Gerbang OR dari NOR seperti ini, maka gerbang OR ini kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat gambar kedua ini tidak ada inverter dua kali, tidak ada inverter ketemu inverter, maka gambar dua ini tidak ada perubahan. Maka inilah rangkaian kedua yang menggunakan gerbang NOR. Nah, kita lihat apakah sama rangkaian 1 sama rangkaian 2. Kita kasih input yang sama. A-nya sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 0. Maka akan menghasilkan nilai 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 0, maka hasilnya juga 0. Artinya, rangkaian ke-1 sama rangkaian kedua adalah rangkaian yang sama, tapi menggambarkan atau merepresentasikan menggunakan gerbang yang berbeda.